Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Titis Fatarina Mafira SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis manajemen keuangan internasional pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu ada Irgi Sutansyah, Rani Indriani, lalu saya sendiri Putri Nasalia Anggraini, lalu ada Rida Nur Rahmah, dan Rutra Renata Sihaan. Next. Nah, berikut ini yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini, diantaranya ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada profil perusahaan, lalu bab 2 pembahasan mengenai cara PT Indofood atau perusahaan mengukur dan mengatasi fluktuasi nilai tukar, lalu mengenai pengelolaan risiko transaksi internasional, lalu tentang strategi penganggaran modal perusahaan, lalu tentang tata kelola dan pengendalian perusahaan, lalu ada struktur permodalan dan juga biaya modal, lalu ada strategi pendanaan perdagangan internasional, dan ada strategi manajemen kas internasional, lalu dilanjutkan bab 3 ada kesimpulan. Next. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur ini awalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan juga minuman yang didirikan pada tahun 1971. Lalu pada akhir tahun 1980, perusahaan ini mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, dan negara-negara di Afrika. 4, itu terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK yang khusus bergerak di dalam pengolahan mie instan. Tetapi pada saat ini PT Indofood CBP Sukses Makmur ini sudah menawarkan berbagai pilihan produk makanan dan juga minuman sebagai solusi kebutuhan sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan juga segmen pasar. Bahkan udah lebih dari 30 merek produk yang terkemuka. Next. Selanjutnya yaitu ada visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur ini memiliki visi yaitu sebagai produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Lalu dalam mewujudkan visinya, PT Indofood ini memiliki misi juga yaitu sebagai senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi, lalu menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan, lalu senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan juga teknologi kami, lalu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, lalu yang terakhir yaitu meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini juga merumuskan nilai-nilai yang menjadi acuan bagi pegawai dan juga organisasi untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visinya secara berkesinambungan. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan juga inovasi yang berkelanjutan. Next. Lalu selanjutnya adalah struktur manajemen. Pada struktur manajemen PT Indofood CBP Sukses Makmur ini, itu ada terdiri dari Board of Commissioners, Board of Director, Audit Committee, lalu ada Nomination and Remuneration Committee, lalu ada Division, Corporate Function, dan juga Corporate Secretary. Next. Lalu selanjutnya ada bidang usaha. Kegiatan usaha perseroan ini kalau misalkan menurut anggaran dasar itu bergerak di bidang industri, perdagangan, pertanian, peternakan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, konstruksi real estate, pergudangan dan penyimpanan, lalu ada pengangkutan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, jasa serta investasi penyertaan. Lalu untuk kegiatan usahanya yang dijalankan oleh perseroan ini meliputi antara lain ada produksi mie dan juga bumbu penyedap, produk makanan kuliner, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, minuman non-alkohol, kemasan, perdagangan, jasa konsultasi manajemen, serta penelitian dan juga pengembangan. Next.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bab 2 terkait pembahasan dari teori-teori yang sudah kita bahas di kelas sebelumnya. Teori yang pertama ini, pembahasan yang pertama ini adalah bagaimana Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengatasi fluktuasi nilai tukarnya. Di awal disampaikan bahwa pencatatan transaksi dalam mata uang perusahaan ini adalah dicatat berdasarkan rupiah, berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. Untuk mengatasi nilai tukar ini, perusahaan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, penjualan ekspor, dan biaya beberapa pembelian, utamanya adalah dalam mata uang dolar atau Amerika Serikat. Fluktuasi kurs tukar antara rupiah dan dolar ini memberikan ruang lindung nilai alami atau natural hedge terhadap dampak kurs tukar dalam kelompok usaha. Hal ini pula yang dilakukan oleh PT Indofood di dalam mengatasi fluktuasi nilai tukar, yaitu dengan melakukan tindakan lindung nilai, di mana merupakan sebuah langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi terjadinya potensi kerugian akibat adanya transaksi nilai tukar dari mata uang asing ataupun suku bunga di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan ternyata tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal atas dampak nilai tukar mata uang asing. Jadi dapat diinfokan bahwa uh, perlakuan lindung nilai ini dilakukan berdasarkan keadaan yang ada. Kemudian perusahaan juga melakukan simulasi harga komoditas dan juga bahan baku untuk dapat menelaah dampak dari fluktuasi harga tersebut terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan Indofood juga terus memantau perkembangan pasar global dan kondisi makroekonomi yang ada yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, volatilitas harga komoditas, dan juga nilai tukar. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah bagaimana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mampu mengelola risiko transaksi internasionalnya. Dalam hal ini, pengelolaan risiko yang dilakukan oleh PT Indofood adalah dengan menerapkan kerangka kerja ERM atau Enterprise Risk Management berdasarkan panduan yang telah disusun oleh Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission atau COSO. Penerapan kerangka tersebut ini bertujuan untuk mengenali, mengukur, dan juga mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Nah, melalui pengelolaan risiko IRM ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah pengelolaan secara top-down yang bisa dimaknai dari CEO yang tertinggi ke bagian operation atau mungkin ke bagian bawah. Dan yang kedua ini adalah bottom up, di mana pemberian atau penganalisan risiko itu dianalisis mulai dari bagian uh, yang bawah sampai akhirnya sampai informasinya kepada CEO. Sehingga risiko transaksi internasional ini dapat diatasi atau dapat dicegah oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur secara signifikan dan mampu memitigasi risiko tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana PT Indofood menerapkan strategi penganggaran modalnya. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini menganggap total ekuitas sebagai modal perusahaan, di mana dengan fokus utamanya adalah pengelolaan modal untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat, mendukung operasional perusahaan, dan mampu memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Selain itu, perusahaan dan beberapa entitas perusahaan juga wajib mempertahankan tingkat permodalan yang ditetapkan di awal sesuai dengan kelompok usaha, di mana kelompok usaha ini juga diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan sejak tanggal 16 Agustus 2007 untuk dapat mengalokasikan sebanyak 20% dari modal saham penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sebagai dana darurat. Kemudian kelompok usaha ini juga mengelola struktur permodalan dengan melakukan monitoring terhadap kondisi ekonomi dan juga melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Untuk menjaga dan menyesuaikan struktur permodalan, kelompok usaha juga memiliki opsi untuk mampu menyesuaikan pembayaran dividen, imbalan modal, dan juga menertibkan saham baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu terkait tata kelola dan pengendalian
perusahaan dari ICBP itu sendiri secara internasional. Secara internasional, ICBP ini berupaya untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka secara beretika dan bertanggung jawab. ICBP sendiri menghormati martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap orang yang bekerja dengan mereka. ICBP juga berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai perseroan mereka dengan United Nations Global Compact atau UNCG yang telah memetakan kebijakan serta program dan implementasi keberlanjutan dengan prinsip-prinsip UNCG tersebut. Boleh di next. Berikut ICBP, struktur tata kelola keberlanjutan dari ICBP, di mana kerangka tata kelola keberlanjutan ICBP itu menjadikan keberlanjutan sebagai landasan budaya dan kegiatan usaha melalui penyelarasan misi dan nilai dengan inisiatif dan program keberlanjutan. Selain itu, struktur tata kelola yang kuat juga merupakan hal yang mendasar dalam menunjang keberhasilan penerapan strategi keberlanjutan ICBP. Dalam struktur tata kelola ini, Direksi ICBP bertanggung jawab penuh atas strategi dan kinerja keberlanjutan perseroan. Dan dengan didukung Departemen Sustainability serta fungsi audit internal dan Enterprise Risk Management atau IRM, ICBP terus mengikuti perkembangan penting dari ESG, Environmental, Social, dan Governance, serta melakukan identifikasi, penilaian, serta pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi oleh perseroan. Boleh di next. Selanjutnya, kerangka kerja tata kelola keberlanjutan ini juga memperkuat tata kelola perseroan yang telah ada. Tata kelola yang telah ada tersebut mencakup yang pertama itu adalah tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG, di mana kebijakan GCG ICBP sendiri disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar atau AD perseroan, serta prinsip-prinsip GCG yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang mana RUPS ini merupakan forum bagi pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Perseroan juga menjalankan prosedur terbuka maupun tertutup dengan metode vote by poll yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham, di mana setiap lembar saham berhak atas satu suara. Lalu selanjutnya, terdapat anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada direksi terkait pengelolaan dan kegiatan operasional perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris di sini dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris. Di ICBP sendiri, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 6 orang anggota, yang dimana termasuk seorang komisaris utama serta 3 orang komisaris independen. Dan dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris di sini telah menetapkan piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Lalu selanjutnya ada direksi, di mana direksi bertanggung jawab memimpin jalannya kepengurusan perseroan dalam mencapai sasaran usahanya, termasuk menyusun kebijakan umum dan menetapkan arah strategis perusahaan. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pengurusan berdasarkan kebijakan yang ditentukan dalam AD, UU PT, serta peraturan yang berlaku. Di CBP, direksi perseroan terdiri dari seorang direktur utama dan 10 orang direktur lainnya. Dan dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG, direksi juga telah menetapkan piagam direksi sebagai pedoman mereka dalam menjalankan tugas kepengurusannya. Lalu selanjutnya yang termasuk dalam tata kelola
ICBP itu ada sistem manajemen resiko, di mana perseroan menerapkan kerangka kerja IRM berdasarkan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions atau COSO. Dan pengelolaan risiko yang dilakukan perseroan juga dilakukan menggunakan pendekatan top down serta pendekatan bottom to up. Dan di tahun 2022 sendiri, perseroan juga telah menerapkan sistem IRM ini secara efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa resiko-resiko yang signifikan dan rencana mitigasinya itu sudah teridentifikasi dan telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya masih menyambung dengan materi yang sebelumnya. Ini terdapat kode etik perseroan yang terdiri dari kebijakan etika bisnis perusahaan yang ada di sebelah kiri dan juga kebijakan etika kerja yang ada di sebelah kanan yang berlaku untuk seluruh elemen perusahaan termasuk seluruh anak perusahaan, dewan komisaris, direksi, serta seluruh karyawan serta organ pendukung perseroan. Di sini ditampilkan ada 9 kebijakan etika bisnis perusahaan, salah satunya ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Lalu ada 10 kebijakan etika kerja yang salah satunya adalah ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya akan dibahas mengenai struktur permodalan dan biaya modal PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi, perseroan menjadikan total ekuitas sebagai modal perusahaan. Tujuan utama pengelolaan modal perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan senantiasa berupaya untuk memelihara dan melakukan penyesuaian struktur permodalan apabila diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. Nah, di sini tertera informasi pada tanggal 31 Desember 2022 total ekuitas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu mencapai 57,47 triliun dibandingkan dengan dengan tanggal 31 Desember 2021 yang hanya mencapai nominal 54,94 triliun rupiah. Nah, kenaikan ini terutama karena laba dikurangi dengan pembayaran dividen di tahun 2022. Nah, ICBP juga memiliki kewajiban utang jangka pendek dengan nominal 31,3 triliun rupiah dan utang jangka panjangnya 37,3 triliun rupiah. Dan di samping kanan ini juga terdapat rangkuman untuk tanggal 31 Desember 2022 yang dimana ICBP memiliki total aset hingga 115,31 triliun rupiah, lalu total liabilities-nya mencapai 57,83 triliun rupiah, sehingga total ekuitas dari ICBP adalah 57,47 triliun rupiah. Slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai strategi pendanaan perdagangan internasional PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, perdagangan internasional melibatkan berbagai aspek, termasuk strategi pendanaan yang merupakan bagian penting dari keberhasilan operasi internasional. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebuah perusahaan bergerak di bidang produksi barang konsumen yang bergerak cepat dapat menerapkan berbagai strategi pendanaan untuk mendukung kegiatan perdagangan internasionalnya.
Nah, ditampilkan di sini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada penerbitan obligasi. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ini menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pine Hill Company Limited, yang dimana untuk memitigasi risiko dari fluktuasi bunga pinjaman bank dan memperoleh pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang, ICBP menerbitkan obligasi global sebesar 1.750.000.000 US dollar dengan tenor jatuh tempo 10 tahun dan yang 10 tahunnya itu sebesar 1,15 miliar US dollar dan 30 tahun dengan nominal 600 juta US dollar. Lalu untuk yang selanjutnya ada pinjaman bank dan kredit. PT Indofood CBP Sukses Makmur telah mengamankan dana pinjaman senilai 2,05 miliar US dollar atau jika dirupiahkan 30,34 triliun, asumsi dengan kurs di angka 14.800 rupiah per US dollarnya. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan transaksi akuisisi Pine Hill Company Limited. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis di Bursa Efek Indonesia atau BI, dana ini didapatkan dari fasilitas pinjaman sindikasi bank-bank Asia. Nilai tersebut diperoleh dengan tenor pinjaman selama 5 tahun, dan pinjaman ini diberikan tanpa jaminan. Nah, pada 18 Agustus 2020 juga, perusahaan telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan bank-bank pemberi kredit. Bank tersebut antara lain Bank of China Hong Kong Limited, BNP Paribas, Mizuho Bank Limited, Singapore Branch, lalu ada Natixis Hong Kong Branch, OCBC Limited, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporate Singapore Branch selaku mandate lead arrangers and book runners. Dan yang terakhir ada investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Nah, mode of entry terakhir yang digunakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK adalah investasi langsung (foreign direct investment) dengan mendirikan pabrik dan fasilitas produksi di negara tujuan. Nah, ICBP juga telah membuka pabrik dan fasilitas produksi di beberapa negara Asia. Nah, antara lain membuat pabrik mie instan dan makanan ringan di Provinsi Shandong, Cina, lalu membuat pabrik mie instan di Johor, Malaysia, membuat pabrik mie instan dan makanan ringan di Manila, Filipina, dan juga membuat pabrik mie instan dan makanan ringan di Bangkok, Thailand. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu adalah strategi manajemen kas internasional oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Yang pertama yaitu adalah kas dan setara kas, di mana kas dan setara kas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ini terdiri atas kas pada bank, setara kas deposito berjangka, baik dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, maupun mata uang asing lainnya. Kas dan setara kas naik sebesar 48,81% dari sebesar 801.972 miliar pada tahun 2021 menjadi 26.492.369 miliar pada tahun 2022, seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi dan pendanaan perseroan. Next.
yang kedua yaitu adalah arus kas dan aktivitas operasi. Pada tahun 2022, kas neto yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk akibat aktivitas operasi mencapai 7.216.918 miliar, menurun sebesar 16,39% dari 8.632.038 miliar pada tahun 2021. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas ke pemasok, pembayaran untuk beban produksi dan usaha, dan pembayaran beban keuangan. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah arus kas dari aktivitas investasi. Kas neto yang digunakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk aktivitas investasi menurun sebesar 52,10% dari 6.602.147 miliar di tahun 2021 menjadi 3.162.292 miliar pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan pada akuisisi entitas anak dari kepentingan non pengendali dan penambahan aset tetap, serta tanaman perkebunan dan pembayaran uang muka aset tetap perusahaan. Next. Dan yang terakhir yaitu adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas neto yang digunakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk aktivitas pendanaan meningkat 371,70% dari 1.631.441.446 miliar di tahun 2021 menjadi 7.695.637 miliar pada tahun 2022. Yang terjadi karena kenaikan pada penerimaan dari utang bank jangka pendek, pembayaran liabilitas sewa, pembayaran dividen kas entitas, anak kepada kepentingan non pengendali, pembayaran liabilitas jangka pendek lainnya, dan pembayaran utang bank jangka pendek. Next. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur ini atau disingkat ICBP adalah produsen barang konsumsi yang mapan dan merupakan cabang dari Grup Salim bermula pada tahun 1971, awalnya berfokus pada pengolahan makanan dan minuman. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini berkembang secara internasional, mengekspor mie instan ke berbagai negara. Cabang Bandung yang didirikan pada tahun 1992 menjadi bagian penting dari divisi mie ICBP. Divisi mie dengan merek seperti Indomie dan Supermie beroperasi di 17 kota di Indonesia dan memiliki pabrik internasional juga di Filipina, Tiongkok, Nigeria, Arab Saudi, Suriah, dan Malaysia. Analisis manajemen keuangan yang dilakukan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP ini yang sebelumnya sudah dijelaskan mencakup bagaimana ICBP mengukur dan menangani fluktuasi nilai tukar, mengelola risiko transaksi internasional, mengalokasikan modal, serta mengatur dan mengendalikan perusahaan secara internasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.